Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah join pada pagi hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk kedua narasumber kami di Persada Hospital, ada Dr. Ruli dan Dr. Niam. Selamat pagi dok, kedengaran suara saya dok? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Ruli. Selamat datang semuanya di webinar Ngobrol Sehat Ramadan kali ini bareng Persada Hospital. Perkenalkan saya Aldo, selaku MC yang akan membawakan acara webinar pada siang hari ini sampai selesai. Saya ucapkan selamat datang juga bagi kedua narasumber kami yang sudah join di pagi hari ini. Ada Dr. Ruli Rosandi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Dan yang kedua ada Dr. Muhammad Esniam, MKes, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Selamat siang dokter, semoga sehat selalu dimanapun dokter berada. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi sahabat Persada yang sudah join pada pagi hari ini. Baik, mungkin di webinar kali ini kita akan membahas informasi yang sangat bermanfaat di bulan Ramadan kali ini, tentunya yaitu seputar diabetes. Kita tentu tahu bahwa puasa adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam di bulan Ramadan. Namun bagi yang memiliki masalah kesehatan tertentu, diperbolehkan mungkin untuk tidak berpuasa atau bahkan pengaturan puasanya perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pasien dari diabetes itu sendiri. Nah, info-info tersebut akan disampaikan tentunya oleh kedua narasumber kami yang membahas. Yang pertama adalah aman nggak sih dok puasa bagi pasien diabetes dan apa saja yang perlu diperhatikan. Lalu mungkin dari Dokter Niam nanti akan bahas hukum berpuasanya bagaimana ya bagi pasien yang memiliki penyakit kronik. Nah, di siang hari ini kita akan membahasnya dengan Dokter Ruli dan Dokter Niam. Untuk acaranya sendiri akan berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 11. Nantinya di rundown kami adalah yang pertama penyampaian materi terlebih dahulu dari Dokter Ruli dengan materi apakah penyandang diabetes boleh berpuasa Ramadan. Yang kedua langsung penyampaian dari Dokter Niam dengan materi hukum berpuasa bagi penyandang penyakit kronik. Selanjutnya kita akan masuk ke tanya jawab. Setelah itu penutupan dan selesai. Sebelum penjelasan dari narasumber berlangsung, terlebih dahulu saya akan informasikan tentang tata tertib dari webinar di pagi hari ini. Yang pertama adalah ketika narasumber sedang menjelaskan materi, saya selaku host dalam webinar ini secara otomatis akan mengaktifkan fitur mute pada seluruh partisipan di Zoom kali ini. Hal ini kami lakukan agar mengurangi noise yang timbul pada kami dan narasumber ketika penjelasan materi. Imbauan para peserta dapat mengikuti webinar pagi hari ini dengan baik hingga akhir. Durasi penjelasan dari masing-masing narasumber akan berlangsung kurang lebih 15 hingga 20 menit. Penjelasan pertama adalah dari Dr. Ruli, kemudian dilanjut dari Dr. Niam. Setelah itu masuk sesi tanya jawab sekitar 15 hingga 20 menit juga. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk menuliskan pertanyaannya pada fitur chat yang sudah ada di fiturnya Zoom pada pagi hari ini, atau mungkin bisa juga kita langsung tanyanya interaktif saja, tinggal aktifkan raise hand. Nanti akan saya hubungkan dengan narasumber jika ingin bertanya. Baik, mungkin waktunya sudah cukup berlalu, sudah 5 menit untuk pembukaan. Saya persilakan mungkin terlebih dahulu dari Dr. Ruli untuk memulai penjelasan materi pertama pada hari ini. Selamat mengikuti webinar semuanya. Terima kasih. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mas Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk Persada Hospital yang sudah memfasilitasi acara ini, ya, acara diskusi ini. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada senior saya, panutan saya, guru saya, Dr. Muhammad Niam, yang juga nanti akan sharing mengenai terkait dengan penyakit kronik dalam hal berpuasa. Dan juga tidak lupa terima kasih
kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung, berdiskusi bersama di acara pagi ini ya. Mungkin agak agak kurang, di sela-sela kesibukan kita bekerja, itu kita masih menyempatkan diri untuk berdiskusi pada, pagi menjelang siang ini. Saya diminta untuk membawakan sedikit materi mengenai amankah kita atau pada pasien-pasien diabetes itu untuk menjalankan ibadah, puasa Ramadan. Di sini, saya akan mencoba untuk me me apa ya, mencoba untuk mengungkapkan kesehari-harian ya. Jadi pada pengalaman praktek pribadi, kami, jadi mungkin kita ada kasus-kasus ilustrasi yang memang sehari-hari kita hadapi, pada praktek kami sehari-hari ini ya. Nah, saya perkenalkan dulu, saya Dr. Ruli, saya sehari-hari di, Rumah Sakit Persada juga dan juga di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Saya, lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, saya akan sharing dulu sedikit. Ini adalah real passion, tapi fotonya sudah foto ilustrasi. Ada seorang pasien saya yang namanya Pak Suryadi, itu dia seorang PNS, kemudian, berat badannya itu berlebih, tekanan darahnya relatif normal, glukosa darah puasanya itu terakhir 128, glukosa darah setelah makan 190 relatif terkendali, HbA1c-nya itu 7,2, yang lain-lainnya kadar lemak, kadar ginjal, fungsi ginjal semua normal ya. Pak Suryadi ini mengkonsumsi atau sehari-hari pengobatannya metformin, glimepiride dan atorvastatin ya. Jadi mungkin juga ada, para peserta di sini ya yang juga memiliki profil yang sama dengan Bapak Suryadi. Pasien yang kedua itu adalah Pak Rahadi. Beliau itu adalah pensiunan pegawai BUMN, mempunyai juga berat badan yang sedikit berlebih, tapi dibandingkan dengan Bapak sebelumnya, Pak Rahadi ini mempunyai tekanan darah tinggi, ya 165/92. Kemudian Pak Rahadi ini sudah mengidap diabetes sejak 11 tahun yang lalu, di mana 2 tahun yang lalu pernah kena serangan jantung dan dipasang ring. Kemudian 6 bulan yang lalu Pak Rahadi ini masuk ke rumah sakit karena gula darahnya yang tinggi. Dan sejak itu Pak Rahadi itu disarankan untuk memakai insulin. Glukosa darah puasanya 248, setelah makan 280, dengan HbA1c-nya itu 9,2%. Jadi artinya masih belum terkendali dan terkontrol untuk Pak Rahadi ini. Nah, Pak Rahadi itu mempunyai riwayat pengobatan menyuntikkan insulin glargin 14 unit malam hari, kemudian untuk obat oralnya mendapatkan metformin, dapat glifosin, gliclazid, rosuvastatin, lisinopril, dan amlodipin. Jadi ada lebih banyak regimen, ada lebih banyak pengobatan dibandingkan dengan Bapak yang sebelumnya. Ini adalah pasien yang kedua, sama-sama diabetes. Ini yang ketiga adalah Ibu Anissa, ya. Beliau sudah 63 tahun, seorang ibu rumah tangga, berat badannya relatif ideal. Beliau juga mempunyai darah tinggi, di mana diabetes pada Bu Anissa ini sudah sejak 10 tahun yang lalu. Nah, Bu Anissa ini 3 tahun yang lalu didiagnosis sebagai gagal ginjal. Berbeda dengan Pak Rahadi sebelumnya, Bu Anissa 1 bulan yang lalu masuk rumah sakit itu karena gula darahnya terlalu rendah. Ya mungkin salah satu penyebabnya karena sudah ada komplikasi ginjalnya. Pada saat datang glukosa darah puasanya 148, glukosa darah setelah makannya itu 230, HbA1c-nya 8,2%. Bu Anissa itu juga rutin untuk menyuntikkan insulin, Detemir 14 unit, kemudian Glulisin 4 unit setiap sebelum makan. Jadi insulinnya itu 4 kali. Jadi 1 kali disuntikkan pada malam hari dan 3 kali disuntikkan setiap sebelum makan. Kalau makannya 3 kali, kalau makannya 2 kali, beliau menyuntikkan 2 kali sebanyak 4 unit. Selain insulin, beliau juga mengkonsumsi simvastatin untuk kolesterol, kemudian kandesartan itu untuk hipertensinya dan juga amlodipin untuk hipertensinya. Nah, jadi kalau kita lihat dari 3 profil yang sudah saya kemukakan di depan, kalau kita bilang diabetes itu adalah pasien dengan diabetes, itu istilahnya untuk diabetesi, spektrumnya itu adalah amat sangat luas sekali. Artinya
mulai dari diabetes yang kadar gula darahnya tinggi, namun belum ada keluhan, belum ada komplain, belum ada komplikasi yang dirasakan, sampai kepada pasien diabetes yang dengan komplikasinya bukan hanya 1 atau 2, tapi bisa 4, 5, atau 6 komplikasinya. Sehingga spektrum atau, gambaran pasien diabetes itu sangat beragam. Makanya itu kenapa, mmm, pengobatan atau terapi untuk diabetes ini sangat bersifat individual, sangat bersifat orang per orang. Tidak bisa misalnya, obat yang digunakan oleh tetangga kita walaupun sama-sama diabetes itu langsung kita pergunakan untuk keseharian kita, untuk diabetes kita, itu karena sangat-sangat berbeda. Demikian juga halnya pada pasien-pasien diabetes yang hendak berpuasa. Sehingga pertanyaannya apakah diabetes itu aman untuk pasien-pasien diabetes, ya apakah berpuasa itu untuk menilai, kira-kira, aman atau tidak, pasien diabetes itu untuk melakukan ibadah Ramadan. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa spektrumnya itu sangat-sangat luas ya. Di polinya RSSA atau di poli RSA yang sering saya dapatkan itu pasien-pasien itu walaupun gula darahnya 400, gula darahnya 500 ya, itu masih selama masih belum ada keluhan apa-apa, belum ada komplikasi, kadang-kadang masih dalam tanda petik masih sombong ya, sombong. Misalnya sering ngobrolnya, "Bu, gula darah saya 400, kulo boten napa-napa seperti sebelahnya lagi nyaut lagi, "Sah kulo 500 boten napa-napa, boten enten keluhan, belum nggak ada keluhan apa-apa, tidak geringgingan, tidak macam-macam." Artinya selama gula darahnya tinggi, walaupun gula darahnya tinggi, tapi tanpa komplikasi, maka pasien diabetes sih itu sering menganggap bahwa itu bukan suatu masalah, ya. Nah, untuk itulah makanya dari ketiga profil tadi, kesamaan mereka itu adalah mereka sama-sama muslim dan, sesuai dengan ayat Al-Qur'an di Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini adalah merupakan dasar untuk kita selaku umat muslim melakukan ibadah puasa. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien diabetes tersebut? Sehingga saya diminta untuk ini, amankah puasa bagi diabetes? Dalam hal ini kita tidak bisa menggeneralisir semuanya karena tadi sudah saya katakan di depan bahwa spektrumnya itu sangat luas. Diperlukan suatu penapisan atau screening kalau istilah Inggrisnya. Nah, ada perubahan tubuh yang terjadi selama Ramadan. Yang pertama akan terjadi perubahan pola makan ya. Puasa Ramadan itu akan merubah jadwal makan yang selamanya ini kita banyak banyak, asupan makanan pada siang hari, pada bulan Ramadan, maka lebih banyak asupan makanan itu terjadi pada malam hari. Kemudian dapat juga terjadi, perubahan asupan cairan, ya, perubahan asupan cairan, yang mana ini juga akan mempengaruhi secara umum total daripada cairan yang ada di tubuh kita. Kemudian juga dapat terjadi perubahan, dalam hal berat badan selama Ramadan ya. Maka beberapa studi mengatakan bahwa pada minggu pertama dan minggu kedua itu seringkali terjadi penurunan berat badan. Namun pada minggu ketiga, keempat seringkali dapat terjadi peningkatan kembali daripada berat badan. Kemudian perubahan apa lagi yang terjadi? Ya, yang berikutnya adalah perubahan waktu tidur. Puasa Ramadan itu akan mengurangi total waktu tidur karena kita, jam 3 biasanya kalau di Malang itu kembali untuk melakukan sahur yang mungkin selanjutnya kita tidak tidur lagi sampai kemudian melakukan aktivitas sehari-hari. Suatu studi yang, di Timur Tengah ya dilakukan itu mengatakan bahwa lebih kurang ada pengurangan waktu tidur sekitar 1 sampai 2 jam pada individu yang melakukan ibadah puasa. Kemudian lainnya ada perubahan juga di dalam, irama hormonal selama puasa Ramadan dan juga yang pasti dari sudut pandang diabetes akan jadi penurunan sensitivitas insulin. Ya, beberapa studi menunjukkan penurunan sekitar 2 kali lipat daripada sensitivitas insulin selama bulan Ramadan. Nah, komplikasinya apa dari hal demikian? Yang pasti adalah akan terjadi peningkatan resiko untuk komplikasi akut, ya. Komplikasi akut itu apa? Yang pertama adalah hipoglikemi, ya.
Contohnya misalnya makannya kurang, tapi obat diabetesnya masih tetap diminum, ya sehingga akhirnya pada saat setelah duhur seringkali mulai terasa gemetar, berkeringat dingin, sampai kepada penurunan kesadaran. Itu adalah merupakan apa yang kita sebut sebagai hipoglikemi atau gula darah yang terlalu rendah. Ada cut off-nya, tapi tidak selalu harus dipakai, yaitu gula darah di bawah 70 mg. Pada waktu kita melakukan pengecekan dengan pemeriksaan glukometer, maka gula darah di bawah 70 itu disebut sebagai hipoglikemi. Namun demikian yang penting kita lihat adalah gejalanya, yaitu adalah berkeringat, berdebar, rasa lapar, berkunang, sampai kepada lemas dan penurunan kesadaran. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi yang disebut sebagai hyperglikemi. Hyperglikemi itu adalah suatu kondisi di mana gula darah itu terlalu tinggi. Ya, gula darah terlalu tinggi bisa sampai gejalanya, misalnya katakanlah sering buang air kecil, kemudian rasa lemas juga, berkunang, sampai kepada penurunan kesadaran apabila glukosa darahnya itu terlalu tinggi. Berikutnya yang lain adalah dehidrasi. Dehidrasi adalah suatu kondisi di mana kurang cairan. Karena kalau asupan cairan itu kurang minum, tentu dapat meningkatkan tanda dan gejala berat pada pasien diabetes. Ada suatu studi yang mengatakan bahwa ada peningkatan risiko untuk terjadinya proses penyumbatan pembuluh darah selama Ramadan. Itu disebabkan salah satunya karena proses atau karena asupan cairan yang berkurang. Sehingga kalau gula darah yang tinggi, kemudian dari satu sisi lain itu kurang cairan, maka akan menyebabkan risiko darah itu menjadi lebih kental. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya katakanlah teh yang hendak kita minum, terus kemudian cairannya kurang, ya, airnya kurang, maka tentu saja terasa lebih manis, ya, karena kekentalannya itu lebih meningkat dibandingkan dengan kalau asupan cairannya itu cukup jumlahnya. Kemudian yang lain selain komplikasi akut, ada peningkatan juga untuk risiko komplikasi makrovaskuler. Dalam hal ini misalnya peningkatan risiko stroke tadi yang sudah saya katakan, peningkatan untuk gagal jantung dan koroner itu salah satunya penyebabnya karena gula darah yang terlalu tinggi atau karena asupan cairan yang terlalu sedikit ya atau yang kurang sehingga meningkatkan risiko komplikasi tersebut. Selain itu ada lagi komplikasi mikrovaskuler. Kalau tadi makrovaskuler itu artinya makro itu besar, vaskular itu pembuluh darah berarti terkena pembuluh darah yang besar-besar. Nah, yang lain bagaimana dengan pembuluh darah yang kecil? Yang salah satu yang sering yang dialami adalah terkait dengan pasien dengan gangguan ginjal ya. Pasien dengan gangguan ginjal sebisanya seperti pasien kita yang ketiga tadi bisanya lakukan diskusi ya sebelum Ramadan karena itu perlu sekali untuk penyesuaian asupan nutrisinya, asupan cairan dan juga tidak lupa obat-obatannya ya dan ini juga termasuk pasien yang beresiko tinggi. Nah, untuk itu maka ada faktor-faktor berpengaruh yang harus dinilai. Yang pertama adalah ada 3 komplet yang terkait Ramadan, terkait diabetesnya sendiri, dan terkait dengan individu. Yang terkait Ramadan itu lamanya waktu berpuasa ya. Kalau kita di Malang, di Indonesia, daerah di lintang khatulistiwa biasanya kita antara 12 sampai dengan 13 jam. Akan berbeda di daerah utara sana, Eropa Utara yang bisa sampai 19 sampai dengan 21 jam. Ya, kemudian musim saat puasa, cuacanya bagaimana, ya, kemudian juga yang penting adalah pengalaman sebelumnya. Nah, yang terkait diabetes itu ada tipe diabetes. Tipe diabetes itu sangat pengaruh, ya. Kemudian lamanya mengidap diabetes, kemudian komplikasi diabetes, tentu seperti sudah saya katakan, walaupun sama-sama gula darah tinggi, tapi yang satu sudah ada multi komplikasi, maka tentu resikonya akan menjadi lebih besar. Kemudian terapi diabetes. Ya, terapi diabetes itu mulai dari diet saja, obat-obatan, obat minum maksudnya, sampai kepada insulin. Kemudian ada yang disebut sebagai kendali diabetes. Apakah diabetesnya itu terkendali atau tidak? Ya. Kemudian riwayat hipoglikemi. Kalau punah riwayat hipoglikemi sebelumnya, apalagi hipoglikemi yang unawareness itu artinya yang tidak disadari, jadi tiba-tiba aja langsung tidak sadar, nah itu tentu meningkatkan resikonya. Kemudian juga terkait individu, penilaiannya adalah terkait dengan usia, terkait dengan pekerjaan, ya pekerjaan yang katakan memerlukan aktivitas fisik yang banyak tentu meningkatkan juga resikonya. Kemudian hamil, menyusui, pola makannya bagaimana, jadwal olahraga, dan juga ini yang paling penting juga
motivasi dan pandangan personal. Banyak sekali pasien-pasien yang walaupun katakanlah secara resiko termasuk resiko tinggi, namun mempunyai motivasi yang luar biasa untuk berpuasa dan juga pandangan personal yang cukup eksklusif, yang luar biasa, yang kita tidak bisa memungkiri bahwa itu merupakan juga salah satu kekuatan yang bisa untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, sehingga dari sisi, medis ini kembali dari sisi medis, kita membuat suatu yang kita sebut sebagai skor resiko untuk diabetesi yang menjalankan puasa Ramadan. Yang pertama kita lihat dari tipe diabetesnya. Tipe 1 tentu mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan tipe 2. Tipe 1 itu adalah pasien diabetes yang, mutlak memerlukan insulin ya, tipe 1. Kemudian namanya diabetes, mereka yang durasinya lebih daripada 10 tahun, itu dianggap mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan durasi yang di bawah 10 tahun. Kemudian ada riwayat hipoglikemi, kemudian juga jangan lupa kendali gula darah. Jadi kalau kadar HbA1c lebih daripada 9, maka nilainya itu ada 2. Jadi masing-masing diberikan scoring. Kemudian jam berpuasa, kalau kita pasti kurang daripada 16 jam, jadi dari sisi lokasi dan jam berpuasa kita nilainya 0 ya. Nah, kemudian dari sisi terapi. Nah, kalau terapi sampai seperti pasien kita yang ketiga tadi yang selain ada ginjal, ada masalah dengan bukan masalah, terapinya memerlukan insulin sampai 4 kali, maka tentu nilainya lebih besar karena resikonya menjadi lebih tinggi dengan 4 kali melakukan suntikan insulin. Kemudian ada nggak pemeriksaan glukosa darah mandiri? Punya nggak alat, cek gula darah di rumah? Nah, itu juga salah satu, patokan dari kita ya. Kemudian ada nggak komplikasi ya, jadi komplikasi misalnya, eee, jantung koronernya belum stabil atau stroke-nya belum stabil, ya tentu nilainya lebih besar 6,5. Kemudian komplikasi ginjal ya, bagaimana sih lajunya filtrasi glomerulus, jadi bagaimana sih, mmm, fungsi daripada ginjalnya itu bagaimana, itu juga jadi patokan. Kemudian hamil, bagaimana, kemudian juga lansia, jadi faktor-faktor yang terkait dengan usia dan juga pekerjaannya ya, pekerjaan yang tadi sudah saya sebutkan, apakah banyak melibatkan fisik atau katakanlah duduk manis di kantor, tentu saja akan berbeda. Sehingga dari skor ini, keluarlah rekomendasi ya. Kalau nilainya 0 sampai 3 itu adalah resiko yang rendah. Jika nilainya 3,5 sampai 6 itu termasuk resiko sedang. Kemudian jika nilainya lebih 6 itu termasuk kepada resiko tinggi. Nah, implikasinya apa? Ini mungkin slide terakhir. Nah, kalau skornya yang tinggi itu skornya yang rendah ya, itu 0 sampai dengan 3 poin, rekomendasinya puasa relatif aman. Ya, yang perlu adalah evaluasi medis, penyesuaian terapi, dan pemantauan berkala. Rekomendasi religius dari sisi keagamaan ini merupakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh mufti di Mesir. Ya, kalau resikonya rendah, puasa itu adalah kewajiban. Sedangkan kalau resikonya sedang, puasa disarankan, namun pasien boleh memilih untuk tidak puasa apabila pasien khawatir dengan keadaannya dan setelah melakukan konsultasi dengan dokter. Namun jika risikonya tinggi, yang lebih daripada 6 poin itu tadi, maka puasa itu relatif riskan. Dari sisi rekomendasi medis dan juga dari rekomendasi religius, sebaiknya itu tidak berpuasa jika risikonya itu cukup tinggi. Saya kira mungkin itu sebagai, pengantar untuk diskusi kita, karena kita juga Indonesia itu adalah negara muslim terbesar di dunia, dan ingat kita diabetesnya nomor 7 di dunia. Ini lagi untuk mau melewati 7 mau jadi nomor 6 ya, dan kita puasa merupakan kewajiban bagi muslim, namun tadi juga ada beberapa kekecualian. Untuk itu maka diperlukan suatu stratifikasi resiko ya. Stratifikasi resiko seperti saya sebutkan tadi untuk menentukan rencana yang selanjutnya. Sehingga sangat diperlukan konsultasi dengan dokter. Kenapa? Karena antar individu itu sangat berbeda, sangat unik, mempunyai karakteristik sendiri yang tidak bisa digeneralisir antara satu dengan sama lain. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Aldo. Saya kembalikan kepada Mas Aldo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Uli, sangat menarik sekali untuk penjelasan awal dari Dr. Uli mengenai amankah penyandang diabetes boleh berpuasa ya dok, keren sekali. Mungkin selanjutnya akan saya langsung saja ke materi berikutnya ke Dr. Muhammad Niam. Selamat pagi dok, selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya persilakan Dr. Niam untuk mungkin bisa melakukan penyampaian materi yang kedua. Yeah. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Mari kita sama-sama senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senantiasa diberi kesehatan selama bulan Ramadan yang baru beberapa hari ini kita laksanakan, dan kita berada pada situasi pandemi, kita masih diberinya kesehatan. Mudah-mudahan senantiasa kesehatan itu diberikannya bagi kita semua sampai pandemi ini berakhir, seterusnya, dan khususnya dalam konteks puasa Ramadan ini mudah-mudahan kita diberi senantiasa kekuatan. Saya harus hilangkan. Oke. Ya, jadi puasa sesungguhnya puasa itu merupakan ya kita semua sebagai salah satu rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin, ya, agama Islam dibangun atas 5 perkara, satunya adalah puasa, dan diwajibkan atas umat Rasulullah, tetapi sebetulnya itu juga diwajibkan bagi umat-umat sebelum umat Rasulullah Muhammad. Dan puasa merupakan ibadah klasik umat-umat beragama sejak dulu. Ada orang yang puasa setiap hari, ada puasa bicara, ada puasa bergerak, bertapa, bermacam-macam jenis puasa. Jadi secara etimologi, puasa itu berarti menahan, baik makan, minum, berbicara, perbuatan. Kadang-kadang dalam konteks arti ini dokter menginstruksikan pasiennya puasa sebelum operasi. Jadi puasanya cuma 6 jam, tidak perlu menunggu beduk berbuka karena dan tidak perlu sahur, ya. Ini hanya arti secara etimologi saja. Dan secara terminologi, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan disertai niat puasa. Sebagian ulama mendefinisikan puasa atau shaum adalah imsak, menahan diri dari nafsu 2 anggota badan, perut dan alat kelamin sehari penuh sejak terbitnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari dengan memakai niat tertentu. Dan kewajiban puasa itu setelah masuknya bulan Ramadan, ya, masuknya bulan Ramadan itu bisa menggunakan ru'yah, melihat hilal, atau menggunakan hisab, ya. Yang jelas kita meyakini sudah masuk bulan Ramadan, maka itu kewajiban puasa berlaku bagi siapa? Ya bagi orang yang beriman. Ya, bagi iman yang berguna, anak kecil belum balik ya tidak. Jadi untuk yang mukallaf itu artinya bisa menerima beban. Jadi ya tentu yang balik beban untuk menerima perintah Allah. Mukallaf itu sanggup, ya, sudah sanggup diberi beban oleh perintah agama untuk melaksanakan dan menjadi wajib semua perintah-perintah untuk dilaksanakan, memiliki kemampuan fisik, ya. Jadi kakek-kakek yang lemah atau orang yang sakit dalam keadaan payah, ya tidak perlu, tidak diwajibkan kalau memang tidak mempunyai kemampuan fisik, ya. Karena misalkan dia menderita penyakit yang harus menerima asupan setiap hari per oral dalam setiap sekian jam umpamanya, ya tentu tidak wajib, ya. Atau secara syar'i sebagaimana wanita mengalami siklus menstruasi, ya pada saat siklus itu tidak diwajibkan. Dan orang yang sehat, yang tidak sakit membahayakan nyawa, ya, tidak sakit yang membahayakan nyawa ini
lebih ditekankan oleh para ahli, artinya sakit-sakit yang akut, ya, sakit-sakit yang akut yang perubahan setiap kondisi itu begitu cepatnya dan setiap saat pantauan terhadap pemberian pengobatan itu menjadi sangat penting, ya. Sementara berbeda dengan penyakit-penyakit kronis, ya, seperti diabetes atau penyakit-penyakit kronis lainnya, ya. Tadi banyak diceritakan oleh Dr. Uli, dan tentu dia berada di suatu tempat, ya, berada di tempat. Artinya iqomah. Kalau orang bepergian ada keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi wajib memberikan membayar, ya, itu dianggap hutang puasa, ya. Pada saat itu boleh tidak saat bepergian, tapi nanti membayar hutang. Jadi saya terganggu dengan tulisan. Parameter sah atau rusaknya puasa. Puasa itu bisa digolongkan sebagai puasa formal, puasa yang hanya ditinjau dari segi menahan lapar, haus, dan birahi. Ya, kata para ulama menyatakan bahwa ini puasa orang awam, ya, puasa orang awam, puasa kebanyakan orang, ya, kebanyakan orang yang tidak mendalami atau tidak mau menganggap puasa ini sebagai sesuatu yang kualitasnya perlu ditingkatkan, ya, pokoknya dia sudah menahan puasa, ya dia menganggap itu sah, puasanya tidak rusak, ya, artinya tidak akan kemudian nanti di akhirat dituntut karena disiksa karena tidak berpuasa, tidak mungkin, ya, karena dia secara formal sudah melakukan itu, ya. Tapi dia masih suka marah-marah, ya, berbuat jahat kepada orang, menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya, ya itu menjadi kebiasaan sehari-harinya, ya. Tetapi secara formal dia sudah melaksanakan puasa, ya. Dan di dalam Rasulullah pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'i wal atos. Sangat banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin, atau di dalam hadis lain disebut rubba shaimin. Sungguh sangat banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya rasa lapar dan haus saja, ya. Tidak mendapatkan kenikmatan karena puasa, tidak mendapatkan pahala karena puasa, tetapi juga tentu tidak disiksa karena tidak berpuasa, ya, karena berpuasa jadi tidak disiksa sebagai orang yang tidak berpuasa, ya, karena secara formal dia sudah melaksanakan puasa. Ada puasa secara hakikat atau esensi puasa sesungguhnya tidak hanya menahan rasa lapar, haus, dan gairah birahi. Ada aturan dan maka ada beberapa kriteria-kriteria dan faedah yang bisa diikuti, ya. Jadi yang kedua, puasa fungsional, ya, puasa yang ditinjau dari segi fungsinya untuk menjadikan manusia bertakwa. Karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183 ayat 183 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana tadi sudah disampaikan Dr. Luli, di belakang ayat itu dikatakan la'allakum tattaqun, ya. Jadi dengan diwajibkan berpuasa orang-orang beriman itu, dan puasa itu juga diwajibkan bagi umat-umat yang sebelummu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa kamu menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan, ya. La'allakum itu, la'alla itu artinya mudah-mudahan, ya, harapannya, ya. Tidak langsung, oh saya sudah bertakwa kok, saya sudah mutakin, saya sudah orang yang bertakwa. Apa buktinya? Saya puasa, belum tentu, ya. Nah, jadi orang yang berpuasa itu, puasa itu jalan menuju takwa, bukan bukti takwa, ya. Dan puasa seorang tercapai apabila ternyata
setelah berpuasa kualitas ketakwanya kepada Allah meningkat, ya. Kadar takwa tersebut terrefleksi dalam tingkah laku, menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, la sasyamu minal akli wasyurbi wa innamasyamu minal lagwi warrafasi. Sesungguhnya puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa itu sesungguhnya juga selain itu, selain menahan diri dari makan minum, juga menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan rafas itu birahi, ya. Apa yang timbul di dalam pikirannya ketika melihat lawan lawan seksnya, ya, beda laki-laki melihat perempuan atau sebaliknya, ya. Dan ini mungkin saya lewatin aja lah. Jadi puasa itu merupakan jalan menuju takwa. Dengan puasa kita bisa mensyukuri nikmat, ya, pemutus kebiasaan dan pengendalian syahwat. Bayangkan orang yang sudah terbiasa merokok, nah, seperti saya misalnya, kalau sedang tidak operasi itu biasanya harus ada yang disulut itu. Tapi puasa ya bisa aja diputus, enggak ada kegelisahan, enggak ada apa-apa gitu. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain tentu juga bisa. Jadi contoh tadi itu, ya, bisa menimbulkan rasa disiplin, rasa cinta, sayang, dan kelembutan pada kaum yang lemah. Disiplin, bagaimana tidak disiplin orang yang memiliki ada makanan, ya, atau ada es, siang-siang begini ada es buah yang nikmat, ya, itu kita beli, es itu kita dapat dari hasil kita membeli, dan uang untuk pembeli itu adalah uang hasil jerih payah keringat kita bekerja, tentu es itu halal. Kenapa pada saat berpuasa, ya, kita tidak mau mengambilnya, padahal itu milik kita sendiri, itu halal, sah-sah saja kalau kita habiskan, tetapi kita tidak mau melakukan itu karena ada Allah yang melihat. Saya berpuasa, ada Allah yang melihat. Orang-orang lain nggak ada, semua saudara-saudara, istri pergi, anak-anak sekolah atau anak-anak bepergian, kita sendirian di rumah, ya tetap aja ada Allah. Lah itu kan pengendalian, pengawasan itulah yang tidak bisa didapat ketika pengendalian oleh atasan misalnya, ya, pengendalian oleh orang-orang di sekitarnya misalnya. Maka kalau itu yang terjadi ketika pengendalian oleh orang-orang di sekitarnya atau atasannya tidak berada di tempat, tentu disiplin kita berkurang. Saya lanjutkan aja. Bermanfaatkah puasa bagi tubuh, ya? Jadi ada banyak fungsi organ di dalam tubuh. Rasulullah pernah bersabda, "Sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan sehat." Ya, memang ada yang mempersoalkan hadis itu, tetapi pada banyak faktor, pada banyak fakta bahwa sesungguhnya ada manfaat, ya, pada organ-organ vital kita, pikiran kita, jantung, ginjal, paru-paru, ya. Itu yang menjadi ada perbaikan, ya, berbagai hal, ya, dari organ-organ di dalam tubuh kita, ya. Membersihkan racun, dia detoksifikasi dan mengistirahatkan sistem pencernaan. Ada beberapa ahli, saya lanjutkan aja. Ini menulis sebuah buku dengan judul Panjang Umur dengan Sedikit Makan, ya. Dia bersimpulan puasa itu mengobati berbagai penyakit. Ia sering
dia sering puasa dan pada usia 100 tahun tubuhnya tetap fit ya. Dan sebagaimana juga peneliti yang lain, Alexis Carrel, proses perencanaan itu meniscayakan tugas yang tak kalah penting, yaitu berhenti makan. Jadi makan itu tugas dari proses pencernaan, tetapi juga istirahat dari makan itu juga tugasnya. Jadi sebagaimana mesin mobil, ya, dia bertugas menggerakkan motor untuk menjalankan kendaraan, tetapi mesin itu juga punya tugas untuk istirahat, untuk perbaikan, untuk pembersihan, untuk berbagai macam reparasi, untuk berbagai macam tuning up ya. Sebagaimana itu pula lah tubuh itu memiliki itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang tubuh menolak makanan, seakan mewajibkan puasa atas dirinya ya, untuk menciptakan keseimbangan metabolismenya. Jadi puasa ada sekarang sudah banyak para ahli yang meneliti, ada namanya autofagi, ada namanya kebiasaan berpuasa yang dikaitkan dengan perbaikan vitalitas, perbaikan kondisi. Ketika seseorang sedang beristirahat karena puasa, ketika manusia beristirahat dari makan, pencernaan itu diistirahatkan, maka energi yang dipakai untuk sistem sistematik dynamic action ya untuk SDA itu menjadi tidak dipakai. Lah, energi itu untuk apa? Di dalam beberapa para ahli menyatakan itu dimanfaatkan energi itu untuk memperbaiki sistem imun ya, sel-sel imun diperbaiki, ditingkatkan jumlahnya, diperbaiki kualitasnya ya, sehingga puasa itu menyebabkan sistem imun juga meningkat, juga menjadi membaik ya. Ada sekarang sudah banyak peneliti memahami apa yang disebut gut brain connection ya. Alkohol bisa mempengaruhi pikiran ya, makanan yang berkadar gula tinggi membuat orang malas ya ketika hiperglikemi ya. Dan karena itu orang berpendapat you are what you eat ya. Kamu itu ya sebagaimana apa yang kalau orang yang suka makan apapun yang dia makan ya, dia akan berdampak pada perilakunya ya. Ada seorang dokter saraf dan ahli nutrisi, Natasha Campbell ya, yang menyatakan ada gut and psychological syndrome ya, sebuah penyakit jiwa dan otak yang berkaitan dengan usus dan apa yang dimakan. Saya lewati aja. Ya. Musa bin Jabbar, ya, seperti dikutip oleh Imam Al-Ghazali, makan seperlunya adalah satu dari 4 cara mengelola perilaku. Seperlunya itu menunjukkan kuantitas ya, kuantitas dan kualitas di dalamnya yang secara terselubung, sehingga jumlah itu sangat berpengaruh. Ketika seseorang itu berlebih-lebihan makan, maka dia bukan makan seperlunya. Ketika seseorang itu makan tanpa mengendalikan jumlah kuantitas dan kualitasnya, maka dia tidak makan seperlunya. Padahal itu merupakan salah satu cara untuk mengelola perilaku ya. Orang yang biasanya orang yang pemarah ya, gampang naik pitam itu ada kaitannya dengan apa yang dia makan ya. Dan otak memiliki pusat energi positif dan pusat energi negatif. Ketika makanan itu dari makanan yang baik, makanan yang halal, maka pusat energi positif yang terpicu. Sebaliknya kalau makanan itu makanan yang tidak halal, maka pusat energi yang negatif yang terpicu. Jadi makanan akan membuat bisa memicu otak energi positif maupun
untuk pikiran sehat dan memicu energi yang negatif untuk membuat pikiran kita tidak sehat. Profesor Dartman tahun 1928 di simposium internis di Amsterdam itu malah mendeklarasikan manfaat puasa ya sebagai bagian dari terapi. Karena itu biasanya dokter ketika ada pasien dengan suatu penyakit tertentu, maka ada salah satu di dalam terapinya itu puasa. Misalkan ya puasa bisa dalam arti dia tidak boleh makan makanan berkolesterol tinggi, ya. Dia tidak boleh makan gula sukrosa, dia tidak boleh bermacam-macam, ya. Itu merupakan bagian dari puasa sebagai terapi, ya. Dan manfaat puasa sebagai obat melebihi efektivitas obat-obatan. Nah, sampai-sampai para ahli banyak menyatakan gunakanlah makan atau puasa ini sebagai obat-obatan sebelum nanti kamu makananmu adalah obat-obatan gitu. Ketika orang sakit-sakitan tidak mengendalikan makannya, tidak mau berpuasa, tidak makan seperlunya tadi, maka badannya menjadi sakit dan terpaksa obat-obatannya begitu banyak menjadi makanannya, ya, melebihi jumlah dari makanannya, ya. Dan Profesor Nikolai Polev itu menyatakan membuat buku Lapar untuk Sehat itu, dia bilang puasa selama sampai 4 minggu dalam setahun memberi kesehatan sempurna sepanjang hidup. Nah, itu kan sebanding ya dengan kewajiban kita berpuasa 1 bulan selama setahun, ya. Jadi banyak sesungguhnya penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa manfaat berpuasa bermanfaat bagi kesehatan. Sebagaimana juga ini bapak dan anak Paul Breck, ya, seorang spesialis life extension, dan Patricia Breck itu putrinya seorang edukator kesehatan dan lifestyle. Mereka hidup lebih panjang, membuat buku berjudul The Miracle of Fasting, ya. Dia menyatakan bahwa puasa itu merupakan kunci pemurnian tubuh, ya. Karena pada saat puasa ada di situ digelontorkan racun yang mematikan dalam tubuh, dan daya tahan yang biasa digunakan mencerna kalori dalam jumlah besar dialihkan untuk membuang racun di dalam tubuhnya. Saya lewati saja. Ya, saya lewati saja. Jadi in prinsip bahwa puasa itu diwajibkan kepada semua orang yang beriman. Tidak dikatakan hanya orang yang sehat. Artinya ada orang-orang sakit, khususnya penyakit kronis, sebagaimana salah satunya diabetes, diwajibkan berpuasa. Tentu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ruli, ada variasi yang luas, ya, ada ring yang luas pada kondisi diabetes. Tentu pengawasan yang ketat dari seorang dokter, seorang endokrinolog untuk mengawasi seseorang pasien diabetes untuk diperbolehkannya puasa atau tidak, itu sangat penting, ya. Tetapi secara umum tidak ada halangan orang yang berpenyakit kronis menjalankan ibadah puasa, atau dalam artian tidak ada hambatan atau tidak ada, bukan alasan penyakit kronis itu menghilangkan kewajiban puasa, tidak, ya. Jadi tentu dengan mensarikan apa yang disampaikan oleh Dr. Ruli tadi, maka sesungguhnya apa yang menjadi kaidah, ya, la doror wala diror, disampaikan di dalam Al-Quran, kita tidak boleh
mencederai diri sendiri dan tidak boleh mencederai orang lain. Kalau sudah tahu dia berbahaya karena penyakitnya dia berpuasa, tentu tidak diperkenankan juga oleh agama. Agama tidak mewajibkan, dan Allah malah membenci orang yang justru menyakiti diri sendirinya, bahkan untuk melakukan perbuatan yang tampaknya indah, ya. Kalau sudah jelas-jelas itu membuat doror, ya, mudarat, tentu tidak diperbolehkan, ya. Ada diskresi, ada kebijakan untuk orang-orang yang misalkan orang yang sudah tua, seperti juga orang yang hamil atau orang yang menyusui, ya, walaupun dinyatakan kalau dia berpuasa tetap diperbolehkan, tetapi kalau toh tidak berpuasa ada cara lain, ya, membayar fidyah, ya, membayar denda, ya. Nah, untuk mengganti puasanya yang dia tinggalkan, ya. Kalau memang dia sudah tidak memungkinkan untuk berpuasa karena kondisinya, maka diperbolehkan tidak berpuasa dengan mengganti memberikan makanan kepada orang miskin sebagai ganti puasanya. Dan juga di dalam Al-Quran dinyatakan wala tulqu biyadikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian semua membuat diri kalian berada di dalam kerusakan, ya. Jadi itu menjadi perhatian bahwa utamanya secara umum orang yang berpenyakit kronis pun, ya, selama dia termasuk orang yang beriman, maka tetap dia diwajibkan berpuasa. Dan puasa itu diharapkan dapat memperbaiki kondisinya. Jadi puasa itu seperti latihan, ya, latihan menahan stres. Kita tahu seorang petinju Mike Tyson, ya, disebut leher beton, dijuluki leher beton, dipukuli seperti kepalanya itu enggak goyang sama sekali. Coba itu saya yang dipukul, ya, tidak usah oleh petinju kelas berat, ya, petinju Malang aja gitu, pukul kepala saya pasti saya ya tergeletak, knock out gitu, ya. Kenapa? Karena tidak pernah berlatih leher saya, tidak pernah berlatih wajah saya, tidak pernah berlatih wajah kepala saya menerima pukulan-pukulan yang ringan, ya. Sebagaimana puasa itu tubuh itu menerima pukulan-pukulan ringan, ya, kan stres orang puasa, panas-panas, ada es, nggak boleh makan, sudah kelihatan tapi nggak boleh ngambil, ada stres di dalam tubuhnya, ya, stres ringan, dan itu akan menyebabkan ketika seseorang sudah terbiasa terlatih mendapatkan stres-stres ringan itu, maka dia secara optimal ketika ada stres yang hebat tidak akan terguncang begitu saja, ya, akan lebih mudah memahami, akan lebih mudah mengendalikan diri, termasuk stres itu stres metabolik, ya. Kalau sudah terbiasa, misalkan gula darahnya tidak terbiasa naik turun, ya, biasa naik turunnya rendah gitu, maka kalau suatu saat naiknya tinggi atau turun tidak gampang terguncang, ya. Oke, saya cukupkan aja. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Dr. Ruli tadi, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan pencerahan. Saya kembalikan ke Mas Aldo, silakan. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Niam atas penjelasannya tadi, cukup menarik juga untuk bisa dimengerti bagi teman-teman mungkin yang sudah join di siang hari ini. Langsung saja Dr. Niam, Dr. Ruli, langsung kita pantau ke fitur chat, sudah ada beberapa pertanyaan yang ditujukan bagi Dr. Ruli pun juga untuk Dr. Muhammad Niam.
Yang pertama mungkin dengan Nurma ya. Pertanyaannya ke Dr. Ruli sepertinya. Ibu saya pasien diabetes mellitus, cuci darahnya 2 kali per minggu. Tekanan darahnya relatif tinggi. Apakah masih diperbolehkan berpuasa atau tidak? Silakan Dr. Ruli mungkin. Terima kasih Mas Aldo, terima kasih Bu Nurma untuk pertanyaannya. Jadi kalau pada pasien diabetes yang melakukan cuci darah 2 kali, kemudian tekanan darahnya masih relatif tinggi, mungkin juga diabetesnya itu belum terkendali dengan baik, maka kalau secara scoring, jadi secara apa ya istilahnya, secara keilmuan kita tahu bahwa ilmu kita ya sangat terbatas ya, yang kita pahami saat ini itu scoring-nya tuh masih termasuk yang relatif tinggi, artinya lebih daripada 6,5 karena apa? Karena pertama gula darah belum terkendali, tensi masih belum terkendali, terus kemudian masih memerlukan cuci darah seminggu 2 kali. Kita bisa paham bahwa cuci darah itu juga kadang bukan merupakan suatu hal yang nyaman, ya belum ada lagi mual muntahnya, ya kemudian nafsu makannya yang tidak teratur, belum baik sekali selera makannya, sehingga itu semua juga berpotensi untuk menambah komplikasi pada pasien diabetes yang dengan komplikasi ginjal yang hendak berpuasa. Namun demikian, kembali saya katakan di sini bahwa di dalam hal berpuasa ini juga ada masalah motivasi dan pandangan personal, sehingga kita sebagai tenaga medis itu menyarankan untuk tidak berpuasa, walaupun juga secara pandangan secara religi, secara keagamaan, kalau kita menganut jadi risk score yang sudah saya kemukakan tadi itu sudah dilakukan diskusi dengan mufti di Mesir, mengatakan bahwa kalau scoringnya tinggi maka sebaiknya itu tidak berpuasa. Namun demikian tadi terkait dengan motivasi dan pandangan personal, jika ibu hendak berpuasa juga atau memaksakan diri untuk berpuasa, mungkin kita bisa menyiasatinya dengan melakukan pemeriksaan gula darah yang relatif lebih sering. Jadi paling tidak sehari sekitar 6 atau 7 kali untuk melakukan pemeriksaan gula darahnya. Jadi pada waktu misalnya katakanlah gula darahnya itu cenderung turun di bawah 100, maka kita sangat menyarankan untuk membatalkan puasanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan selanjutnya. Jadi itu mungkin Bu Nurma, kalau memang Ibu memaksakan untuk berpuasa, maka pemeriksaan gula darah puasanya harus jadi lebih sering. Mungkin itu Mas Aldo, jawaban dari saya. Baik, terima kasih Dr. Ruli. Jadi kalau untuk berpuasanya harus diperiksa dulu ya Dok ya, gula darahnya ya, agar lebih bisa diperhatikan. Baik, mungkin selanjutnya saya langsung ke untuk Dr. Niam ya. Ada pertanyaan dari Saudara Ruli Adim. Assalamualaikum Dr. Niam, menanyakan terkait materi ini disebutkan oleh Dr. Ruli tadi, ada beberapa pasien diabetes dengan kondisi tertentu yang tidak dianjurkan berpuasa. Nah, apakah pasien tersebut wajib membayar fidyah atau harus mengganti di lain waktu, Dr. Niam? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama begini, beberapa ulama menyatakan kalau seseorang dokter itu menyarankan untuk tidak berpuasa, itu dinilai kadar ketakwaannya dokternya ya. Kalau dokter Ruli kita sudah tahu jelas-jelas, tetapi kalau misalkan ada dokter yang tidak dia saja tidak pernah berpuasa gitu, dalam keadaan sehat tidak pernah berpuasa, itu tidak wajib diikuti ya. Kalau perlu cari second opinion, lari ke dokter Ruli. Ya, kita sudah tahu dokter Ruli termasuk orang yang soleh memberikan fatwa. Lah kalau dokter Ruli memberikan fatwa sudah dengan kriteria-kriteria yang jelas, apalagi dengan scoring itu sudah sangat memberikan gambaran yang jelas untuk kita bisa melaksanakan menghentikan puasa. Dan apakah kita harus membayar fidyah atau mengganti di lain waktu? Lah kalau kondisi itu kondisi yang temporer ya, kondisi yang temporer tentu dianjurkan untuk mengganti di lain waktu. Sekarang tidak berpuasa, misalkan saya baik-baik aja, kemudian suatu saat saya drop, saya sakit, saya periksa ke dokter Ruli, dokter saya disarankan untuk tidak berpuasa, lalu saya tidak berpuasa, kan itu kondisi yang aksidental, itu sebaiknya nanti saya akan mengganti di luar waktu. Tapi kalau pasien itu pasien yang memang berpenyakit kronis, yang
peluangnya seperti gambarannya seperti seorang tua yang dia sudah lupa, sudah pikun ya. Sekarang boleh tidak berpuasa, mau mengganti kapan? Wong dia sudah pikun, dia sudah tidak tahu, orientasi sudah hilang ya. Tentu tidak ada lagi kewajiban untuk mengganti di lain waktu, maka ya tetap ya jadinya membayar fidyah. Jadi sangat tergantung dengan kondisi tertentu yang tidak dianjurkan untuk tidak berpuasa tadi, itu kondisi yang temporer atau kondisi yang kira-kira permanen ya. Kan Dokter Uli yang lebih tahu penyakitnya, diabetesnya kira-kira dalam waktu ke depan ya, dalam waktu beberapa bulan ke depan atau beberapa hari ke depan, apakah dia akan bisa memungkinkan untuk membaik? Kalau Dokter Uli menyatakan, wah ya tidak mungkin membaik, ya kita bayar fidyah. Ya. Tapi kalau, oh ini kan temporer aja, nanti suatu saat biasanya berdasarkan pengamatan sebelumnya tidak pernah seperti ini karena sesuatu hal, ada pemicu, kemudian begini, silakan tidak berpuasa, nanti diganti di lain waktu. Saya rasa itu jawabannya ya. Baik, terima kasih Dokter Niam. Jadi tergantung kondisi juga ya dok ya. Jadi kalau misalkan insidental atau temporer tadi bisa mengganti di lain waktu, tapi misalkan dengan kronis ataupun dengan ada diagnosa tertentu juga bisa dengan mengganti fidyah. Baik, selanjutnya saya beralih ke pertanyaan kedua dari Bu Desi Puspaningrum untuk Dokter Ruli. Bagaimana cara mencegah terjadinya DM pada ibu hamil? Karena pada ibu hamil terkadang makannya tidak terkontrol, kadang pula karena efek dari mual muntah sehingga untuk makan kadang masih milih-milih agar makanan bisa masuk. Kadang juga ibu hamil kan ada yang ngidam tertentu dok. Nah itu bagaimana? Ya, terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya ya. Jadi kalau pada ibu hamil, kalau untuk dalam kondisi berpuasa itu scoringnya 6,5 apabila gula darahnya belum terkontrol. Karena ibu hamil juga ada yang gula darahnya terkontrol dan itu mungkin masih bisa melakukan ibadah puasa. Tapi kalau gula darahnya tidak terkontrol, mungkin sebaiknya tidak berpuasa. Kemudian bagaimana mencegah ya. Jadi kalau ini mungkin di luar berpuasa ya, bagaimana mencegah supaya ibu hamil itu tidak jatuh ke kondisi gula darah yang tinggi. Yang pertama dia kalau kita ngomong dengan diabetes itu ada faktor keturunan ya, ada faktor genetik di situ. Jadi kalau memang orang tua kita ada diabetes, mungkin kita juga ada bakat untuk ke sana, disarankan untuk melakukan pemeriksaan gula darah yang lebih sering. Biasanya itu setelah minggu ke-20 kalau memang ada bakat ke arah peningkatan gula darah, maka akan terjadi peningkatan gula darahnya. Sehingga kalau hamil minggu ke-20 sebaiknya dilakukan pemeriksaan gula darah untuk bisa melakukan penapisan yang lebih dini untuk mencegah ke komplikasi yang mungkin terjadi. Nah, kemudian bagaimana dengan makanannya? Jadi kalau sepanjang tidak ada diabetes kan makanan masih bisa lebih apa istilahnya lebih bebas ya, apalagi waktu ibu hamil. Karena bagaimanapun kita makan selama insulin kita masih produksi dengan baik itu maka bisa dikatakan gula darah kita cenderung akan menjadi normal. Tapi kalau ini sekaligus juga untuk mengingatkan kita semua bahwa seperti yang dicantumkan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat 31 dikatakan bahwa makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi artinya kita juga sebenarnya mempertahankan kalau dari ilmu kedokteran itu ada konsep homeostasis ya, bagaimana konsep keseimbangan di dalam tubuh kita agar tidak menjadi berlebih-lebihan. Kalau kedokteran timur, Cina, Jepang itu juga ada konsep yin dan yang, dalam artian juga semuanya itu adalah suatu konsep keseimbangan sehingga kalau selalu menjadi berlebih-lebihan maka akan menimbulkan penyakit ya, termasuk juga pada ibu hamil. Ibu hamil kan kita juga punya patokan misalnya berapa kalorinya per hari diperhitungkan terkait dengan berat badannya dan juga bagaimana aktivitas fisiknya. Selama tidak berlebihan daripada itu dan juga tidak kurang tentunya insya Allah maka kita akan bisa menjalankan kehidupan ini dengan lebih sehat. Mungkin itu Bu Desi jawaban dari saya. Baik, terima kasih Dokter Ruli. Dokter Ruli mungkin kalau bisa dikaitkan dengan makan sebelum lapar berhenti sebelum kenyang, itu apakah bisa dok untuk bagi penderita diabetes? Ya, ya artinya kan memang sudah ada patokannya seperti itu ya. Karena kalau kita
ada sekarang tadi Dokter Niam sudah bagus sekali mengingatkan dengan konsep autofagi ya, dan juga konsep intermittent fasting yang saat ini sedang juga populer. Karena kalau kita tadi makan kemudian berhenti sebelum kenyang, maka artinya proses kalori yang berlebihan itu tidak sampai kepada menimbulkan reaktif oksigen spesies kalau kita bilang secara medis, ROS yang berlebihan, di mana ROS yang berlebihan itulah yang menimbulkan banyak kaskade atau kelanjutan dari penyakit, termasuk proses penimbunan lemak di pembuluh darah ya, kemudian kolesterol menjadi lebih ganas ya, itu juga karena pengaruh daripada yang kita sebut dari ROS ya, reaktif oksigen spesies. Itu terjadi karena energi yang berlebihan yang dihasilkan oleh mitokondria yang ada di dalam tubuh kita. Ya, karena itu tadi, maka sudah tepat sekali dikatakan bahwa berhentilah makan sebelum kenyang. Baik. Terima kasih, Dr. Ruli. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada 2 pertanyaan terakhir mungkin ya, Dr. Ruli. Ada dari Bu Wina. Selamat siang, Dr. Ruli. Saya penderita DMT2 dengan terapi insulin, sedang menjalankan saum. Tetapi saya merasakan kepala pusing di jam 2 siang ke atas, padahal gula darah 119. Apakah kondisi seperti ini aman untuk tetap dilakukan saumnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wina untuk pertanyaannya. Jadi seperti sudah kami kemukakan di depan tadi terkait dengan tanda hipoglikemi ya. Jadi hipoglikemi itu adalah gula darah yang terlalu rendah. Itu biasanya selain pusing itu ada juga tanda berkeringat, berdebar, rasa lemas ya, rasa lemas yang kemudian kalau kita lakukan pengecekan gula darah biasanya kalau secara medis itu di bawah 70 atau 80. Nah, kalau cuman pusing saja, kemudian gula darahnya masih 119, mungkin perlu observasi lanjutannya. Ya, kenapa pusingnya? Karena pusing itu banyak sekali sebabnya, mulai dari kurang istirahat, ya, kemudian mungkin juga BLT belum turun atau belum atau ya banyak sekali penyebab pusing, entah kacamata yang nggak pas dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu mungkin saran saya diobservasi aja. Kalau misalnya jam 2 masih 119, kalau ragu mungkin bisa dicek lagi 1 jam kemudian. Kalau turun terus dan kemudian gejalanya juga bertambah, maka mungkin ada tempatnya kita untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau cuman pusing saja itu masih banyak sekali penyebab yang lain. Mungkin dengan istirahat saja ya, itu bisa istirahat ya. Bisa berkurang keluhannya. Mungkin itu Mas Aldo. Baik, jadi harus diobservasi dulu ya Dok ya. Kemudian mungkin bisa disarankan istirahat juga. Kalau misalkan pusingnya tidak terlalu gimana. Takutnya nanti bangun-bangun udah terawih Dok. Iya, atau Oke, yang terakhir Dokter Ruli juga ini mungkin sedikit jauh, tapi mungkin apakah bisa dibantu Dok? Waktu yang tepat pada pasien untuk mengonsumsi obat glimepiride 1 kali 1 dan 2 kali 1 tablet di saat berpuasa sebaiknya diminum kapan gitu, apakah saat berbuka atau sahur? baik, Konsumsi obat. Obat ini penting juga ini ya. Obat glimepiride itu adalah obat. Jadi obat diabetes itu ada 2 macam besar ya. Obat yang pertama memang menghasilkan insulin dari dalam badan dan obat yang tidak menghasilkan insulin dari dalam badan. Nah, obat glimepiride ini termasuk dalam golongan obat yang mengeluarkan insulin dari dalam badan kita. Sehingga apabila kita minum obat tapi kemudian kita asupan kalorinya itu berkurang, maka dia tetap akan menghasilkan insulin sehingga meningkatkan resiko kita untuk gula darah menjadi lebih rendah atau hipoglikemi yang kita bilang tersebut. Sehingga pada obat glimepiride yang biasanya seringkali pada sebelum puasa itu kita minum pagi hari, sebelum makan pagi, sebelum sarapan atau sebelum makan siang, maka kita ganti pada saat berpuasa kita ganti sebelum berbuka dengan harapan pada waktu glimepiride itu bekerja obatnya ada kalori yang dihasilkan dari kita makan pada saat kita berbuka. Nah, bagaimana kalau 2 kali ya, kalau 2 kali. Nah, itu disarankan yang glimepiride yang 1 kalinya itu tidak dikonsumsi atau kalau memang dikonsumsi diminum separuhnya saja. Kenapa? Karena biasanya kita sahur itu porsi makan kita 50% dari kita makan yang saat berbuka. Sehingga disarankan untuk mengurangi konsumsi obat-obat seperti glimepiride ini pada saat sahur. Jadi konsumsi glimepiride sebaiknya hanya pada saat berbuka puasa.
itu juga berlaku untuk obat sulfonylurea yang lain ya, seperti glibenclamid, glimpirid, gliclazid, glipizid, gliquidon, pokoknya ada yang gli-glinya itu ya, itu dengan segala merek dagangnya itu sebaiknya dikonsumsi pada saat berbuka. Mungkin itu Mas Aldo. Baik, jadi glimpirid baiknya di waktu berbuka puasa. Baik, terima kasih Dr. Ruli. Mungkin sekian dari sesi tanya jawabnya dari 5 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian yang sudah join di siang hari ini. Nah, mungkin sebelum ditutup saya persilakan dulu ke Dr. Niam. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan bagi sahabat Persada yang mungkin sudah join di webinar pada siang kali ini untuk tips ataupun silakan Dr. Niam. Baik. Jadi prinsip prinsip ya kita senantiasa berusaha karena puasa itu adalah jalan untuk upaya jalan menjadi orang untuk menjadi orang yang bertakwa ya, dan takwa yang sesungguhnya adalah arti takwa yang sesungguhnya itu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya ya. Dengan berdasar pada ini kita senantiasa berupaya berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, bahwa di dalam menjalankan perintah-perintahnya atau menjauhi semua larangan-larangannya ada sesuatu yang menyebabkan harus berbeda ya, kita harus ikuti sebagaimana kita punya kekayaan yang cukup ya, kita mampu untuk membeli ongkos naik haji bahkan yang plus sekalipun, tetapi kalau badan sedang tidak memungkinkan karena sesungguhnya ibadah haji atau umroh itu ibadah fisik sehingga tidak mungkin kita melaksanakan, ya kita jangan paksakan. Sebagaimana puasa demikian juga, dan banyak ahli selalu menyatakan ketika ada dua hal yang ragu-ragu, meragukan antara iya apa enggak gitu ya, tanyakan kepada ahlinya yang kalau masalah medis tentu ditanyakan kepada dokter, dan dokter yang diutamakan dipilih dokter yang soleh, yang melaksanakan, yang juga takwa menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan senantiasa berbekal pada pedoman-pedoman seperti ini, insya Allah kita semua bisa aman menjalankan ibadah, termasuk ibadah puasa ini, kita akan tetap mendapatkan pahala dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan saran-saran yang sudah diberikan kepada dokter ketika kita sakit. Sekian, terima kasih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Dr. Niam. Mungkin ada sedikit pesan juga dari Dr. Ruli bagi sahabat Persada yang sudah join juga di siang hari ini sebelum kita tutup. Saya kira udah cukup dari Dr. Niam tuh. Baik, Dr. Ruli, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Niam, Dr. Ruli telah menyempatkan waktunya sudah join di webinar siang kali ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi sahabat Persada semuanya. Semoga informasi yang sudah diberikan dapat memberikan manfaat dan juga berkah bagi kita semua, dan semoga upaya edukasi dan mungkin masih physical distancing juga ya, menggunakan Zoom kali ini dapat membuat pengetahuan kita dapat bertambah dan senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Akhir kata, saya Aldo selaku MC pada siang hari ini mohon maaf juga atas ucapan dan tindakan yang mungkin kurang berkenan selama webinar ini berlangsung. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Niam.